Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmini Sirebutar dengan NIM 07011382328231, kelas L2B Inalaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2023. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Alvina Septiani, SAP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pada pertemuan pertama mengenai keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dimiliki oleh negara dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien dan efektif. Ruang lingkup keuangan publik meliputi berbagai aspek seperti pengeluaran negara untuk pelayanan publik, hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menjalankan tugas pelayanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikemukakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan ruang lingkup keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Yang pertama itu objek, itu mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua itu subjek, meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga itu proses, mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek. Yang keempat itu tujuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencapai efisiensi dan transparansi, mendukung stabilitas ekonomi, dan mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance. Selanjutnya, tugas negara dalam perekonomian. Ada 5 jenis peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, menyediakan kerangka atau perangkat hukum yang berkaitan dengan seluruh transaksi ekonomi. Adanya perangkat hukum ini merupakan unsur yang sangat penting dalam perekonomian, sehingga memberikan kepastian akan hak milik, keamanan dari pencurian, dan sebagainya. Yang kedua, pemerintah mempunyai peran sebagai pengatur atau regulator. Aturan-aturan ini diperlukan dalam aktivitas bisnis seperti untuk melindungi tenaga kerja, konsumen, serta lingkungan. Yang ketiga, pemerintah berperan sebagai produsen. Pemerintah tidak saja menyediakan infrastruktur dan barang-barang atau jasa publik, melainkan juga barang-barang individual atau private good. Yang keempat, sebagai komunitas dalam perekonomian, pemerintah juga berperan sebagai konsumen yang signifikan mempengaruhi perekonomian. Yang kelima, pemerintah punya peran aktif untuk melakukan redistribusi dalam pendapatan masyarakat. Selanjutnya itu pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah seringkali dipengaruhi oleh faktor politik yang dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil. Sebaliknya, sektor swasta lebih dipandu oleh mekanisme pasar, di mana keputusan diambil berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian. Hal ini menciptakan perbedaan dalam cara kedua sektor ini mengolah sumber daya dan mengambil keputusan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.